Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Lasso Edward berharap semua dalam keadaan baik, sehat, dan bersukacita. Yeay. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena penyertaan Tuhan sehingga kami boleh dapat kembali lagi untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan kami terus tetap semakin mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, kita pada pagi hari ini mau percaya bahwa di tengah-tengah kita memberitakan Injil, Yesus selalu beserta dengan kita. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita dan semangat. Yesus besertaku. Yuk semuanya berdiri, ikutin gerakannya Lasso Edward. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ku daki-daki. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku salang, 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 salang dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Ya, adik-adik. Jadi, ketika nanti kita memberitakan Injil, jikalau ada duka cita yang kita alami, ada kesedihan yang kita alami, ada pada sukacita yang kita alami, karena ada orang yang kita beritakan kabar baik, percaya kepada Tuhan Yesus, kita tetap percaya bahwa Yesus selalu ada untuk kita. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama menyanyikan pujian Sungguh Besar Kau Allahku. Nah adik-adik, melalui pujian ini, bila kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Mari kita menyanyikan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat
ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita menaikkan pujian, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Adik-adik dipersilakan duduk kembali dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali lagi boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kami boleh kembali lagi untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong dan Tuhan pimpin kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan tentang Saulus memberitakan Injil ke Damsyik. Terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai ke 31. Nah adik-adik, Rasul Edward mau bertanya, coba deh kalian bayangin ketika menjadi seorang petugas kesehatan. Sudah? Sudah dibayangin belum? Sudah ya, kalian pakai pakaian yang seperti dokter gitu ya. Nah lalu tiba-tiba di depan kalian ada yang pingsan adik-adik. Lalu sulit bernafas. Kalian ngapain? Kalian diemin aja, dia pingsan begitu sampai mati. Waduh kasihan ya. Atau kalian tolong? Karena kalau dibiarkan nanti dia itu mati atau enggak cacat adik-adik. Wah, kasihan sekali ya kalau dibiarkan doang ya. Pasti apa? Pasti dia akan ditolong oleh adik-adik, ya kan? Kenapa? Karena kalau dia nggak ditolong, maka dia akan mati adik-adik. Bahkan nanti dia akan cacat. Kasihan sekali ya. Nah adik-adik yang terkasih, Rasul mau bertanya lagi. Kenapa ya kalian mau cepat-cepat menolong kalau ada orang yang jatuh pingsan tadi di depan kalian? Kenapa kalian gak mau nunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit? Kenapa kalian langsung mau menolong mereka? Kenapa? Supaya apa? Supaya orang itu yang tadi pingsan di depan kalian boleh dapat cepat tertolong, boleh dapat cepat kembali lagi sadar dan pulih kembali. Nah adik-adik, dalam situasi ini kita akan melihat mengenai apa yang dialami oleh Saulus saat ia mengabarkan Injil. Nah, jadi ceritanya adik-adik, setelah Saulus itu bertobat, ya, minggu lalu kan kita telah belajar firman Tuhan bagaimana Saulus bertobat ya. Nah, ini setelah Saulus itu bertobat, ia tinggal beberapa hari di Damsyik. Di sana ia memberitakan tentang Tuhan Yesus adik-adik di rumah-rumah ibadat. Jadi dalam setiap rumah ibadat, Saulus datang lalu memberitakan tentang Tuhan Yesus, memberitakan tentang kabar baik yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam dunia ini. Nah, tapi adik-adik,
ketika melihat Saulus yang begitu semangat memberitakan tentang Tuhan Yesus, yang begitu semangat memberitakan tentang kabar baik, yaitu mengenai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, orang-orang percaya pada waktu itu bingung adik-adik. Mereka bingung, kenapa? Loh, ini kan Saulus. Dia tadi suka membunuh para pengikut Tuhan Yesus. Dia suka menangkap para pengikut Tuhan Yesus. Tetapi dia malah sekarang berani memberitakan Injil, berani memberitakan tentang Tuhan Yesus. Saulus yang tadinya orang Farisi, dia sekarang adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil, dan membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Walaupun demikian adik-adik, pelayanan yang Saulus lakukan itu nggak berjalan mulus. Banyak kesulitan yang dialami oleh Saulus adik-adik. Jadi ada beberapa orang Yahudi yang pada waktu itu menjaga semua pintu gerbang kota seharian supaya apa? Ketika mereka bertemu dengan Saulus, mereka dapat membunuh Saulus. Wah, sangat parah sekali adik-adik. Saulus pelayanannya begitu sangat sulit. Dia harus mengambil sebuah resiko bahwa ketika dia memberitakan firman Tuhan, ketika dia memberitakan Injil, dan banyak orang yang percaya oleh karena Tuhan memakai dia untuk memberitakan Injil, Saulus harus siap-siap untuk dibunuh, harus siap-siap mati adik-adik. Nah, adik-adik yang terkasih, oleh karena itu, melalui murid-muridnya Saulus, ia diturunkan dari tembok kota dengan keranjang sehingga Saulus pergi dari kota Damsyik. Kenapa adik-adik? Kalau enggak, nanti Saulus akan dibunuh. Saulus akan mati. Saulus akan dianiaya adik-adik. Nah, ketika Saulus pergi dari kota Damsyik, lalu ketika Saulus juga berada di Yerusalem, kejadian yang mirip juga terjadi. Kali ini adik-adik, orang percaya takut. Sebab apa? Mereka nggak percaya Saulus itu telah bertobat. Bayangin aja adik-adik ya, seorang penjahat yang begitu besar. Mereka banyak membunuh orang, banyak menangkap orang-orang, para pengikut Tuhan Yesus. Tetapi sekarang memberitakan Injil, itu menjadi sesuatu hal yang sangat baik, namun juga menakutkan bagi orang-orang percaya. Kenapa? Karena mereka belum begitu percaya bahwa Saulus ini telah dipakai oleh Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Saulus itu telah bertobat. Tetapi adik-adik, ada yang menerima Saulus. Yaitu siapa? Barnabas. Barnabas yang menceritakan kepada setiap orang percaya pada waktu itu mengenai pertobatan Saulus dan pelayanan yang Saulus lakukan ketika berada di Damsyik. Sehingga pada waktu itu Saulus diterima oleh jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Mereka menerima Saulus, mereka percaya bahwa Saulus telah dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, dan mereka juga percaya bahwa Saulus sudah bertobat. Adik-adik, Saulus mengajar firman Tuhan dengan berani, dengan tegas, dengan tidak takut apapun. Dia memberitakan firman Tuhan kepada sekumpulan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Adik-adik yang terkasih, pelayanan Saulus di Yerusalem ternyata juga tidak mulus adik-adik. Sama seperti Damsyik. Di Damsyik, Saulus ingin dibunuh. Maka di Yerusalem, orang-orang Yahudi juga yang pada waktu itu mereka juga bisa berbahasa Yunani, mereka ingin membunuh Saulus. Tetapi adik-adik, ternyata Tuhan tetap menyertai Saulus. Tuhan tetap memelihara Saulus. Tuhan tetap menjaga Saulus. Adik-adik yang terkasih, setelah para orang percaya, para pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu tahu bahwa Saulus mau dibunuh, mereka menolong Saulus untuk pergi dari Yerusalem dan ke Kaisarea dan Tarsus. Adik-adik yang terkasih, kita melihat bahwa pelayanan yang Saulus lakukan itu tidak mudah. Saulus harus merelakan dirinya, harus siap untuk dibunuh, harus siap untuk mati. Untuk apa? Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik tentang kabar sukacita, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus kita dari dosa adik-adik.
Wah, gimana? Adik-adik, minggu lalu Lost Edward meminta kalian untuk memberitakan Injil. Apakah kalian sudah melakukannya? Apakah kalian sudah memberitakan Injil kepada keluarga kalian? Sudah memberitakan Injil kepada teman-teman kalian, adik-adik? Gimana? Lost Edward berharap kalian telah memberitakan Injil. Kalian telah menyampaikan kepada keluarga kalian, kepada teman-teman kalian, tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita manusia yang berdosa, adik-adik. Nah, kalau kayak begitu, hari ini kita belajar apa ya? Tentang Saulus yang dia kabur dari Damsyik supaya dia tidak dibunuh dan dia memberitakan Injil di Yerusalem. Lalu dia juga mau dibunuh dan akhirnya dia pergi ke Kaisarea dan juga ke Tarsus. Apa ya yang dapat kita pelajari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama adalah kita harus tetap mengabarkan Injil walaupun mengalami hinaan dan penderitaan. Lost Edward juga dulu punya anak-anak sekolah minggu. Ketika Lost Edward menyuruh mereka memberitakan tentang firman Tuhan, memberitakan Injil, mereka dilempar pakai batu, adik-adik, sampai ada yang berdarah. Adik-adik yang terkasih, poin pentingnya adalah bagaimana kita mau tetap terus setia memberitakan Injil walaupun kita dianiaya, walaupun kita diejek, walaupun kita dihina, adik-adik. Adik-adik yang terkasih, mungkin sekarang kalian masih kecil ya. Ketika kalian memberitakan Injil, pasti kalian dibilang, aduh, kamu masih kecil. Kamu mau ngomong apa sih, Dik? Mungkin kamu gak usah banyak ngomong dulu deh. Tetapi adik-adik, melalui firman Tuhan ini, kita mau tetap terus memberitakan Injil. Walaupun kita dihina, walaupun kita dianiaya, walaupun kita dicela, tetapi kita mau tetap terus semangat memberitakan Injil. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18-20. Yang dimana Tuhan memberikan perintah kepada kita setiap orang-orang percaya untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Untuk apa? Untuk mengabarkan Injil. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mau memberitakan Injil. Kita justru malahan sibuk dengan HP kita, sibuk dengan games kita dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak pernah mau untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, adik-adik, Tuhan tetap ada dalam penderitaan kita dalam mengabarkan Injil. Adik-adik pernah bayangin gak? Kalau seandainya Tuhan tidak mengutus misionaris dan misionaris itu gak mau datang, mungkin sekarang ini, termasuk Lost Edward, mungkin belum percaya kepada Tuhan. Seperti adik-adik tahu, kalau ke Tanah Batak, salah satu nama misionarisnya adalah Nommensen. Dia mau memberitakan Injil. Dia mau dianiaya di sana. Tetapi hasilnya, banyak suku Batak sekarang juga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya ada juga salah satu misionaris yang mati karena dimakan oleh suku Batak. Adik-adik yang terkasih, kita harus menjadi pemberita-pemberita Injil. Kalau kita dianiaya, kalau kita dihina karena memberitakan Injil, gak apa-apa. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita adalah hasil-hasil daripada para pemberita Injil yang dahulu yang memberitakan Injil kepada orang tua kita dan sekarang kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selain karena Tuhan yang memang memilih kita untuk diselamatkan, ada juga para pemberita Injil yang mau menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memberitakan Injil. Maka adik-adik, yuk sekarang waktunya kita mau memberitakan Injil. Kita jangan malas-malasan adik-adik. Kita pergi memberitakan Injil. Mungkin kalian gak perlu ke daerah yang sangat jauh. Atau mungkin kalian gak perlu pergi ke daerah yang sangat-sangat pedalaman sekali. Gak perlu adik-adik. Mungkin kalian bisa mendoakan. Mungkin kalian bisa memberikan sebagian sedikit uang kalian untuk membantu para misionaris pergi ke daerah-daerah untuk memberitakan Injil. Atau mungkin kalian yang siap pergi memberitakan Injil, kalian pakai diri kalian juga untuk pergi memberitakan Injil. Mungkin gak perlu jauh-jauh ke satu daerah ya. Mungkin di Surabaya, di keluarga kalian juga bisa, di lingkup teman-teman kalian juga bisa dan lain sebagainya. Mari kita semangat
terus untuk memberitakan Injil. Walaupun kita dianiaya, dihina, kita mau tetap terus memberitakan Injil. Karena kita percaya bahwa Tuhan tetap terus memelihara kita walaupun kita sedang dianiaya. Adik-adik, ayat hafalan kita masih sama seperti minggu lalu, terdapat dalam Injil Matius pasal 4, ayat 19 bagian B dan C. Dikatakan, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mari adik-adik, kita semangat memberitakan Injil, tidak takut apapun bahaya di depan, karena kita percaya ketika kita memberitakan Injil, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami agar kami tetap memiliki semangat untuk memberitakan Injil. Apapun tantangan ke depan, apapun yang akan kami alami, kami percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala apapun yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami memiliki semangat, memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Adik-adik, yuk mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GK Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan. Kita sudah berada di minggu kedua bulan misi adik-adik. Wah, gimana adik-adik mendengarkan firman Tuhan tentang misi? Apakah adik-adik semangat untuk memberitakan Injil? Ya, kita bukan hanya semangat untuk memberitakan Injil ya. Kita juga mau semangat untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Nah adik-adik, Rasul Edward mau mengucapkan banyak terima kasih kembali untuk setiap adik-adik yang telah mengumpulkan alat-alat mandinya untuk mereka yang membutuhkan. Nah adik-adik, Rasul Edward mau mengumumkan lagi nih, tanggal 14 Agustus sampai tanggal 21 Agustus, adik-adik dipersilakan untuk memberikan persembahan berupa alat tulis. Contohnya apa tuh Rasul Edward? Ya, contohnya bisa penggaris, pulpen, pensil, penghapus, kotak pensil, buku tulis, dan lain sebagainya. Adik-adik dapat memberikannya itu kepada gereja, lalu nanti untuk info mengenai persembahannya dan cara pengumpulannya bagaimana, adik-adik dapat menghubungi staf sekolah minggu kita ya. Nah, nomornya di mana? Seperti biasa, nomornya ada di bawah ini. Oke adik-adik, dipersilakan untuk menghubungi dan mempersiapkan alat-alat tulis yang akan diberikan kepada sesama kita yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini dan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, jikalau adik-adik diberkati dengan video ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik dapat menge-share link video ibadah kita ke teman maupun ke saudara kalian. Supaya apa? Supaya mereka juga mendapatkan berkat yang sama daripada Tuhan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.